Oke, kita berlanjut ke part 2 ya. Ini adalah contoh mind mapping dalam sebuah desain proses. Nah, ini contohnya yang saya buat coret-coretan sederhana saya. Nah, ini contoh mind map sederhana dari etnik aja ya. Saya ngambil etnik Nusantara yang jadi tema. Ini contohnya adalah jika kita mengambil tema Jawa Timur. Nah, Jawa Timur itu kan masih luas sekali ya sebenarnya. Kalau dilihat dari suku aja, ada Tengger, ada Madura, ada Osing, ada Jawa. Jawa pun Jawa agak tengah, Jawa ikut hampir Jawa Tengah, terus Jawa yang sudah Jawa Timur, bagian Malang, Surabaya itu ya, sama Jawa Timur itu beda-beda ya, dari bahasa itu sudah beda. Nah, terus dari kabupaten juga banyak ya. Nah, ini contoh beberapa yang saya ambil, misalkan gini, saya ngambil yang Jawa Timur dengan objek wisata pantai. Nah, Jawa Timur yang mempunyai objek wisata pantainya terkenal, misalkan kita ngambil Banyuwangi. Nah, ini ya. Terus kemudian saya mau fokus aja ke Malang lah. Di Malang itu ada apa aja sih? Di Malang itu kita bisa ngelihatnya dari floranya apa, ada apel yang terkenal misalkan. Dan dari wisatanya apa? Wisata bahari, wisata pegunungan, wisata di tengah kota atau arsitektural juga ada. Terus kemudian dilihat dari budayanya apa, dari bahasanya mungkin ada motif batik khas Malangan, atau mungkin karena dari kerajaan Singosarinya itu ya, candi, terus kemudian nama raja-raja yang terkenal. Kemudian dari topeng ya, topeng itu Malang terkenal dengan topeng. Nah, bisa di breakdown lagi, topeng itu kan mungkin ada secara karakter atau secara gender itu juga, atau mungkin secara apa di cerita topeng Malang itu mungkin ada beberapa yang bisa di breakdown di sini. Nah, kemudian dilihat dari landmark. Nah, misalkan Tugu Malang, terus apalagi yang landmark itu gereja, masjid, bangunan-bangunan yang ada di Malang Raya apa ya yang bagus, atau mungkin kampus. Nah, itu bisa juga jadi landmark. Kemudian kulinernya kita bisa lihat apa sih yang terkenal di Malang, mungkin bakso atau bakwannya itu yang ya bisa di breakdown lagi kan. Di bakso itu ada gorengannya, ada jeroannya, ada mie-nya ya, seperti itu. Terus kuliner apalagi sempol, strudel, cuimi, nah, mungkin yang hits ya di Semarang. Kemudian dilihat dari Arema itu apa sih? Oh, sepak bola. Yang identik dengan Aremanya apa? Oh, warna birunya. Terus kemudian ada logo singanya. Nah, ini salah satu ciri khasnya Malang juga. Nah, dari sini misalkan saya mau ambil satu tema Malang untuk sebuah desain interior, apakah semuanya harus diambil, Bu? Ya sebaiknya jangan, karena kalau terlalu banyak tema kan terlalu rame ya, jadi kita harus pilih ini yang kita pengen, dan mungkin ya disempitkan ya. Contohnya gini, misalkan saya mau ngambil tema Malang itu adalah food atau mungkin kuliner. Nah, saya ngambil ini, ada apel, ada bakso, ya kan ini. Nah, saya mau ngambil tema Malangan, Bu. Saya mau ambil temanya apel, terus ada baksonya. Nah, bisa aja. Ini sebuah jadi motif-motifnya ya, mungkin jadi partisi, terus hiasan dinding, hiasan transformasi jadiin apa gitu ya, lampu atau furniture, itu bisa gitu. Terus kemudian contohnya misalkan saya mau ngambil yang lainnya, ini warnanya saya ganti dulu pointernya.
Misalkan saya mau ambil arema, Bu. Oke, saya ngambil arema dari warna birunya ya. Terus saya sama mau landmark. Nah ini, saya mau ngambil logo singa sama birunya Arema, terus ada landmarknya Tugu Malang, misalnya gitu. Boleh aja. Jadi ya jangan terlalu banyak ya. Jadi misalkan kita ngambil beberapa bagian aja yang jadi ide pokok kita, atau mungkin saya cuma ngambil Malang sama landmarknya aja, Bu. Boleh mau Tugu aja mau dimasukin ke desain, boleh aja. Atau mungkin mau ngambil budayanya apa, Singosari, atau mungkin bahasanya yang jadi elemen estetik, atau mungkin cuman point of interest jadi tipografi, hiasan dinding, itu boleh juga. Atau mungkin topeng. Jadi ini ada beberapa ide-ide yang kita bisa masukkan dalam sebuah desain interior dengan tema Malang gitu ya. Nah, ini contoh, misalkan kita akan membuat sebuah produk nakas minimalis Skandinavian, misalkan seperti itu. Nah, sebelumnya kita harus sudah mempelajari atau mungkin menjelaskan secara singkat definisi atau mungkin bukan definisi atau pengertian ya, jadi kayak ya penjelasan sih. Nakas minimalis Skandinavian, nakas itu apa sih? Nah, nakas itu adalah meja yang ukurannya mungkin 50x50x50 yang biasanya ditempatkan di sebuah pojok ruangan atau di sebelah sofa atau mungkin di sebelah tempat tidur. Jadi dijelaskan di sini. Terus kemudian bukan di sini ya, mungkin di atasnya atau mungkin di bagian lain tentang pengertian nakas. Terus kemudian minimalis itu yang seperti apa sih nakas? Minimalis itu adalah less is more, kemudian tidak banyak ukiran atau mungkin tidak banyak hiasan. Juga dijelaskan pengertian dan minimalis itu apa. Terus kemudian Skandinavian. Skandinavian itu desain Skandinavian itu seperti apa sih? Nah, dijabarkan. Biasanya desain Skandinavian itu adalah desain yang mengikuti gaya Skandinavian yang karakternya seperti apa, yang simple, terus warnanya soft, warnanya natural, kayak gitu. Jadi dijelaskan di sini. Terus kemudian kita mulai membreakdown atau membuat sebuah mind map nakas minimalis Skandinavian itu. Jika dilihat dari material, materialnya bisa natural atau fabrikasi. Natural itu misalnya contohnya bisa kayu, bisa plywood. Nah, kayu itu bisa dilihat misalkan kalau kita di dekat kita ada kayu mau pinus atau apa, kayu bekas atau apa, ini bisa di breakdown lagi ya. Jadi kan idenya kayu kan banyak ya. Kemudian plywood, atau mungkin ada material lainnya, ada plywood, ada MDF, HDF gitu ya. Kemudian apalah dari material fabrikasi yang tidak natural, misalkan ada solid surface, kemudian ada akrilik, ada metal, jadi atau mungkin komposit, nah, misalkan seperti itu. Jadi bisa ya ada breakdown di sini. Kemudian kalau dilihat dari warnanya minimalis Skandinavian itu apa? Warna minimalis itu warnanya monokrom, sedangkan Skandinavian itu warnanya apa? Ada putih, coklat natural, abu-abu ya, yang nah ini bisa dikasih contoh nih. Kalau kita bingung menyebutkan namanya atau katanya, bisa diwakili langsung dengan warna yang kita ya blok gitu, di warna apa gitu ya. Terus monokrom juga hitam, putih, abu-abu, atau mungkin kita mau menggradasi warnanya, abu-abu yang dari terang ke gelap misalkan kayak gitu. Jadi bisa dengan keterangan warna. Nah, kemudian dari bentuk ada organis, ada geometris. Nah, ini bisa di breakdown lagi. Nah, dari sini nanti silahkan ditandain mana yang mau dipakai. Misalkan saya mau nakas material plywood, atau mungkin materialnya kayu pinus lah ya. Nah, ini bisa diarsir material natural kayu. Terus kemudian bisa dikasih aksentuasi, bisa misalkan saya mau kayu pinus tapi
ada solid surface-nya, di warnain atau diarsir. Terus kemudian saya warnanya itu kan kayunya sudah natural, nah terus saya mau pakainya warnanya putih, putihnya diarsir di sini, putihnya juga ya. Jadi kemudian saya mau pakai bentuknya itu yang geometris aja Bu, geometrisnya diarsir. Atau kalau tidak diarsir gini, kalian breakdown yang pertama dibiarin aja, breakdown yang kedua baru di sempitkan apa aja yang dipakai. Jadi kayak konsepnya apa, jadi langsung nakas, material, kayu, terus warna putih, terus bentuk geometris. Nah, jadi sudah ke kesimpulan. Jadi ada 2 mind map gitu. Jadi yang ini mind map, yang satunya itu tadi kesimpulannya nakas, minimalis, Skandinavian, terus langsung di breakdown, kemudian di breakdown material kayu, terus warnanya putih, bentukan geometris. Nah itu kesimpulannya dari mind map ini.